saja. Saya pemerhati budaya paling kecil di Gunung Pati. Coba, di Gunung Pati. Nama dari mana? Namanya Yono dari Gunung Pati, teman-teman. Jadi begini Pak, ini masuk potret kearifan lokal enggak Pak? Saya memperhatikan, alhamdulillah di Gunung Pati, sebuah desa yang terkecil selalu ada selamatan, kemudian kira budaya. Nah, hanya permohonan saya di tempat yang terkecil, monggo untuk adik-adik mahasiswa itu bertempat tinggal dari yang terkecil bisa memperhatikan seperti kita. Contoh, mungkin ini belum pernah diekspos. Gunung Pati di dalam buku babat yang kita simpan menyimpan makam Raden Tumenggung Wijogokusumo. Mungkin ini adalah 1000 tahun yang silam, Semarang belum ada. Nah, monggo Raden Tumenggung Wijogokusumo, mungkin Pati masih pesantenan, sehingga Wijogokusumo yang di Kemiri, di Gunung Pati dan di Cepoko ada beberapa Raden Tumenggung Wijogokusumo. Nah, kota Semarang mungkin belum ada Pak, belum lahir. Kemudian kita selalu memperhatikan makam-makam yang paling sederhana, termasuk Ki Ageng Ujung Laweyan yang menurunkan para Bupati Semarang Suro Adi Menggolo 1, 2, 3 sampai beberapa di Nyono, di Kampung Sidowayah. Kemudian Pangeran Benowo di Gunung Mugut, Pringapus. Ini apakah masuk pemerhati potret kearifan lokal atau tidak? Karena belum tentu teman-teman, apalagi anak-anak muda, memperhatikan barang yang paling sepele seperti itu. Alhamdulillah seperti ngumpul Ki Ajar Buntut, seperti sekarang setiap tahun diadakan kirap. Ini sebenarnya untuk mengenang saja. Kemudian di Nongko Sawit, Bende, tinggalan Ki Hajar Monadi, setiap bulan apa kita kirapkan juga. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati insya Allah 11 Februari nanti berbarengan dengan dalam rangka Maulid kita mengadakan budaya dengan kirap budaya dan sebagainya. Yang kami tanyakan, masukkah dalam potret kearifan lokal kita memperhatikan budaya yang paling terkecil, selamatan, kemudian di petilasan Kaligetas, Cepoko, ikut Gunung Pati, setiap 10 Muharram kita juga dengan warga Pati, mungkin yang berhasil wiridnya di sana, juga tertera Mas Ayu, siapa itu istrinya Wijogokusumo juga. Yang saya tanyakan, ternyata di sebuah kampung yang terkecil menyimpan sebuah sejarah misteri yang notabene orangnya tidak bain-bain, pernah menjadi Bupati Pati masa Prabu Brawijaya kedua di Gunung Pati. Terus kemudian kita memperhatikan juga Pak, di dalam Gunung Pati ada tatanan Ngabean, Kliwonan, Magari dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori tatanan pemerintahan enggak waktu itu? Matur nuwun, kalau ada kata saya orang kampung. Kesalahan adalah manusia. Matur nuwun, wa wal wafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Yono, ada keterangan dari panitia Pak. Ya silakan Mas pojok kanan. Saya Al Mustafa dari Visip Unwas. Yang ingin saya tanyakan, saya tanya kepada Ki Entus ya. Ki Entus ini kan menjabat sebagai bupati juga kan. Jadi kan mungkin sebutannya budayawan dan politisi mungkin saya menyebutnya ya. Nah, bagaimana Ki Entus memandang sebuah kebudayaan atau kearifan lokal itu dari kacamata politik? Terus sebagai seorang bupati, bagaimana sikap atau apa ya kebijakan yang ingin Ki Entus keluarkan atau ciptakan untuk melestarikan kebudayaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya semuanya. Selamat siang. Saya dari Tegal aja, nggak usah jauh-jauh. Saya muridnya Pak Nur Ahmad dan saya bertempat tinggal di pondok pesantren. Saya mau bicarakan tentang kearifan lokal, baik Jawa dan Indonesia. Saya rasa saya mau bertanya satu, apa kebudayaan lokal Indonesia? Sebutkan satu saja, saya minta satu. Tetap saya sebelum dijawab, saya akan memberikan apa yang saya pahami selama ini tentang budaya. Ternyata Indonesia nggak punya budaya sama sekali. Kearifan lokal Indonesia termasuk Jawa adalah kearifan lokal batiniah yang indah. Cukup itu, terima kasih.
Mas Yono dari Gunung Pati, saya kira penting untuk kita pahami bahwa sejarah-sejarah para tokoh itu memang tersebar di berbagai tempat. Termasuk tadi yang di Gunung Pati, Raden Tumenggung Wijoyokusumo, mungkin juga ada di tempat-tempat yang lain. Dan biasanya nama-nama para tokoh sebelum sejarah atau sejarah itu tersebar satu nama tapi tersebar di beberapa tempat. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa bagaimana kita mengartikan ketokohan orang tersebut. Pangeran Benowo misalnya aja, itu juga ada di Kendal, ada di Demak, kemudian ada di tempat yang lain lagi. Ada di beberapa tempat. Syekh Maghribi itu juga malah di banyak tempat. Hampir di semua Indonesia itu ada Syekh Maghribi. Mungkin pokoknya orang barat atau orang Maroko atau orang dari barat itu maksudnya dari daerah Timur Tengah sana, itu dianggap sebagai daerah barat karena tenggelamnya matahari, itu disebut sebagai Syekh. Karena dari barat mungkin kemudian disebut dengan Syekh Maghribi. Itu meskipun demikian, syekh-syekh tersebut mempunyai peninggalan di lingkungannya. Saya tertarik dengan beberapa mahasiswa Wahid Hasyim yang melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh ajaran para wali itu dalam pendidikan lokal atau dalam pendidikan lingkungan. Ada anak Jepara, anak 2 yang meneliti tentang itu, dan ternyata luar biasa. Orang pahamnya ada pengaruh yang dulu diturunkan oleh wali tersebut. Dan yang kedua, orang tersebut mau berbuat yang tidak baik, itu merasa tidak enak dengan walinya itu. Jadi takut, menurut Ki Entus, takut kualat. Nah, budaya yang demikian ini kan perlu diciptakan. Itu yang tadi kami sebutkan, di Thailand itu tidak ada sama sekali. Sekarang baru ada pemugaran makam-makam itu mau dibesarkan, tapi yang seperti mau di wali-wali yang ada di Indonesia. Lah maksudnya itu, paling tidak masyarakat itu mengenang terhadap apa yang telah disampaikan oleh misalnya Raden Wijoyokusumo seperti apa, dan kemudian orang merasa terpengaruh atau tidak enak berbuat sesuatu yang tidak baik karena masih ada orang itu. Kalau tidak ada itunya, ya tidak punya arti apa-apa. Maka perjalanan sejarah dari orang-orang tersebut perlu dikembangkan kembali, perlu dibongkar kembali. Kula riyen nggih. Ya pembicara sijine nang ndi? Oh. Nggih, kula nambahi nggih. Mas Yono, sampean teruske mawon niku. Mengko nek wonten tapi wong jajare ngeten. Yang diutarakan oleh Mas Yono itu bukan hanya cuma kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan kata-katanya arif dan lokal. Arif itu gandengannya dengan bijaksana. Tetapi kalau yang dilakukan Mas Yono itu, saya pernah dengar, termasuk gua Mayangkara sing isine kethek-kethek yuk. Gua Kreo. Itu sudah merupakan pergerakan, Mas. Seperti saya jadi bupati itu dengan tanpa uang itu pergerakan. Sejak dulu kala yang namanya mencapai sesuatu itu ya bergerak dengan pergerakan. Kalau cuma ngandalke pemerintahan bullshit. Mereka mendatangi wayang itu kan gara-gara supaya dia dipilih partainya, dia lagi nyalon biar ditepali, itu aja. Wong saya pelakunya kok. Saya mengalami seperti itu kok. Makam. Sebenarnya begini loh.
Orang itu mesti tanda tanya, apalagi sampai yang sekarang sudah mulai berpikir dengan pemikiran akal global. Iya kalau makam Kanjeng Sunan Kalijogo ada, kalau nggak ada, wong makamnya Sunan Kalijogo ada di mana-mana. Makanya orang Jawa mengatakan agar mereka tidak bertengkar berebut di mana makam Kiai Sunan Kalijogo dengan mengatakan iki tapakane Sunan iku, iki tapakane Syekh Maulana Maghribi, iki tapakane Siti Jenar, tapaan. Berarti bekas laku tepak, berarti bumi gue tahu tidak. Yang kedua Mas Yono, bumi niki perlu disapa. Bumi ini perlu disapa dengan hasil-hasil yang keluar dari bumi. Kenapa kemudian bumi sekarang di Jawa ini cengkar? Karena peringatan dan perayaan tradisi sedekah bumi sudah semakin hilang di bumi Jawa. Bumi ki perlu disopo. Hablul alal alamin kan hablum minanas, hablum minallah, hablul alal alamin. Alam itu perlu disapa karena kita hidup itu dari bumi. Awas lu, hati-hati sampean kalau tidak pernah sedekah bumi. Kalau mati dijempet karo bumi sampean lu. Dikek. Coba kita bayangkan malam pertama di liang kubur. Dudu makame, dudu apa-apa nih, tapi kita lihat studi empiris di makam Sunan Kalijogo, misalkan di makam Sunan Muria, ini bukan makam Sunan Kuning, bukan ya, Pak ya. Di Sampokong misalkan dengan disiplin agama yang lain. Di Kanjeng Sunan Kalijogo itu bisa mempersatukan tahlil yang berbeda-beda loh. Benar. Yang satu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini ngono rada cepet, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa ya la ilaha illallah, illallah, illallah. Beda-beda ning ora tahu padu. Kowe tahlil aja kaya ngono kuwi lho. Enggak. Satu, berarti merukunkan. Ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3 ya. Nanti sesi kuliah berikutnya 4 SKS adalah ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Enggak tahu saya setelah nyalon bupati kok tambah cerdas saya ini. Cerdas ya, cerdas ya maksudnya. Ingatase wong mati, orang mati bisa membuat infrastruktur yang hasilnya bisa memberi rezeki kepada orang yang masih hidup. Wong mati iso makani wong urip. Wong mati makam Sunan Kalijogo. Wong dodol opae nang kono payu weh. Godol kudung payu. Dodol sajadah payu, dodol tasbih payu. Wong mati wae iso makani wong sing urip. Lah kula kalian sampean lan dapur kula niki. Wong urip kok ora iso menehi pengurip-uripan karo wong urip, berarti sumalaya mutu fiha walayahya. Ketoke urip ning modar perasaane. Ngoten niku mawon. Setuju nggih? Sing penting moni setuju wae lah ben ketok pinter. Saya sekarang sedang mengadakan wirid, Pak. Wirid itu tidak terbatas jumlahnya. Wiridane ngene, ngrogo kantong kekno wong, ngrogo kantong kekno wong, ngrogo kantong kekno wong, ngrogo kantong kekno wong, ngrogo kantong kekno wong. Tradisi itu harus jangan sampai hilang. Peringatan apa yang tidak ngerokok kantong kekno wong? Sedekah bumi urunan, selamatan urunan. Bukan masalah selamatannya hukumnya apa, tetapi isi yang ada di selamatan itu dudu wadahai, sing penting substansinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam bentuk lain. Apa kira-kira nek Islam orang nganggo basa Arab Gusti Allah ora iso nampa apa piye? Nganggep Gusti Allah bodoh apa sampean? Nganggep Gusti Allah itu bukan multi vocabulary apa? Nganggep Gusti Allah budek apa? Bajingan kurang ajar. Itu kadang-kala saya juga heran, menungso ke rumongso kaya wakile Gusti Allah, haram, haram, halal. Ya ngopo to? Lah iya.
macak dari Gusti Allah itu mangsa mopo. Terus kemudian ada kearifan lokal yang salah terap, Pak. Allahu Akbar yang dilantunkan Bung Karno itu khusus untuk mengusir penjajah. Karena ada semangat hero yang sebetulnya adalah Allahu Akbar itu kan untuk sembahyang karo takbiran toh. Allahu Akbar. Lah kok digunakan nggo demo mahasiswa. Bukan masalah lain, kurang ajar kowe. Allahu Akbar. Kaca pecah, duar. Sampai teman saya dari Jerman melihat demo mengatakan, "Kiai Gendus, apakah orang Islam itu kalau mau merusak dengan Allahu Akbar?" Sing bingung polisi ini, bro. Nah, lihat mahasiswa waun wahas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab ngucap Allahu Akbar kaya makmum sholat, mengko dikira pengrusak. Akhirnya Allahu Akbar, polisi ini sami Allahu liman hamidah. Teruskan nggih Mas Yono nggih. Terus. Jangan sampai berhenti. Sampai iso makani wong akeh nang kono. Wis mengko infrastruktur terbentuk. Infrastruktur ki apa dalang ora tak infrastruktur. Tapi kalau memang dipikir, kalau dibandingkan dengan otak dalang-dalang lain, saya agak lebih cerdas dari yang lain, Pak. Saya punya ide, nanti mungkin gagasan tahun depan lah. Daripada saya mengundang sendirian, ada semacam kayak pekeliran ringkas. 1 jam atau 1,5 jam berbahasa Indonesia, wayangan ngoiringane sithik wae. Yang